Penjabat Wali Kota Malang, Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, didampingi Kepala Diskomindak dan Kepala Diskominfo, Jumat 14 Juni 2024 melakukan peninjauan ke UMKM Sentra Industri Tempe Sanan, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Silakan siapa yang mandu? Kedatangan PJ Wali Kota Malang disambut oleh pengurus paguyuban UMKM Sentra Industri Tempe di Sanan, Kota Malang. PJ Wali Kota kemudian bersama pengurus paguyuban Sentra Industri Tempe Sanan berkeliling untuk melihat langsung UMKM yang memproduksi tempe dan keripik tempe di rumah-rumah warga. Lihat dong, nggak apa-apa. Lihat aja nggak nyoba gitu ya, penggorengan. Kami hanya rumah-rumah produksi ya Bapak. Jadi kita akan jalan-jalan masuk ke kampung-kampung di sentra tempe sana. Di wilayah sini yaitu RW 15 dan RW 16, yang mana seluruh pengrajin berdasarkan data ada kurang lebih 500 lebih pengrajin tempe dan keripik tempe di sentra sana. Kedelai, minyak, goreng, juga tepung yang dibuat untuk proses pembuatan keripik tempe di wilayah Kampung Sanan. Kampung Sanan beberapa kali setiap tahun mendapatkan penghargaan dari Dinas Pariwisata karena kunjungan-kunjungan wisata yang ada di sentra tempe. Jadi olahan limbah di Kampung Sanan ini di zero limbah kan. Ini adalah UMKM milik Ibu Is, Bapak Is. Nah, ini ada demo, yaitu pengirisan tempe. Langsung dapur ya. Dalam peninjauan di UMKM yang memproduksi tempe, PJ Wali Kota Malang mempraktekkan langsung produksi keripik tempe dengan ikut memotong dan menggoreng tempe bersama warga. Selain itu, PJ Wali Kota Malang juga melihat proses membuat tempe di salah satu rumah warga di sana. PJ Wali Kota Malang juga melihat proses pengemasan keripik tempe yang akan dijual. Mengirim tempe Lebih sulit potong tempe daripada tanda tangan. Jadi kalau 6 bulan Pak baru ahli. Tanda tangan dari kami. ini kalau Pak Eva sudah ahli Pak, ngirimnya Pak. Pak Kepala Dinasnya sudah ahli mengirim. Karena ini langsung digoreng. Mari tambah panjang ya. Iya. Panjang tempe di Kampung Sanan ada 1 meter. Jadi nanti Bapak, Ibu, dan teman-teman wartawan bisa memfoto tempe di Kampung Sanan sepanjang 1 meter. Terus kurang tahu. Bisa dia potong. Bisa. Kira sampai berapa tahun waktu? Berapa tahun nih? 5 tahun. Ya? 5 tahun. 5 tahun. Baru megangnya itu malah 5 tahun. Jadi di tempat ini digunakan untuk inovasi wisata Bapak. Jadi tamu baik dari luar negeri, dari pulau-pulau. Ini kan warga sekitar sini aja Pak. Iya. Kalau mesin dia. Limbah dari punculan tempe itu Pak Wali biasanya kami pergunakan untuk kering tempe, begitu. Lalu dari kulit kedelai kami pergunakan untuk membuat stik tempe, stik mendol, warna-warni. Kampung Sanan yang terakhir mendapatkan penghargaan Kampung Terkreatif Kota Malang. Kami persilakan untuk ini proses. Iya. Jadi ini yang khusus untuk original, sebelum nanti dirasa-rasa menjadi 20 rasa. Rasa pizza, barbecue, pedas manis, dan sebagainya. Rasa sayang nggak? Rasa sayang, sayangi. Rasa bayar. Itu adalah original. Seperti rasa sapi. Inovasi produk terbaru PPTP yang berwarna-warni itu dari sayur-sayuran Bapak. Ini
sagu dikirim ke Papua? Ada Bapak. Jadi kami ada beberapa perwakilan dari Papua yang hidup secara khusus ke kampung sana untuk melihat inovasi produk. Buat ini. Jadi di kampung sana ini selain produksinya selalu diawasi oleh dinas kesehatan, konsumensinya juga setiap bulan selalu diawasi oleh dinas kesehatan. Bisa berapa? Mau tahun berapa? 2000. Ya, 20 tahun. Ya, 20 tahun, Bapak. Bisa keluar ayo. Mbak, monggo silakan. Kalau di sini ngisi boleh. Ya TV yang banyak. Ya. Ada tempe sepanjang ini. Wah, berapa meter ini? 1 Ini meter. yang diambil ini. Oke, 1 meter ya? Nah, Kalau yang dibuat pasar-pasar itu kan ini cetakannya. ya, ini. Kalau ini khusus buat keripik. Kan butuh padet lah. Jadi Bapak foto. Monggo ada kamera. Itu ya. Ya, izin 1 2 3. Sekali lagi 1 2 3. Izin, ampun. Jadi di samping bawah. Pertamanya di Banos berapa kiloan sampai? Oke. Boleh. Sing anget loh ya. Oke, siap. Langsung ada kresek. Untuk pulna disiapkan. Ini adalah nanti dikirim ke luar pulau, Bapak. Jadi, nah, Sama sagu. tempenya disiapkan. Sagu yang original. Oke. Yang sagu. Tempe Sanan, enak tenang. Kampung Sanan, luar biasa. Oke, monggo kita kembali lagi untuk ke depan untuk melihat secara langsung. Tempe Jadi tempe ini disantap kotak ya Pak ya. Jadi tempe kotak yang biasanya dibuat di pasar-pasar. Baik pasar Kota Malang ataupun dari Surabaya dan Jawa Timur. Kita mau pokoknya. Gari ya ini sampai. Oke, setelah dari tempe, monggo. Tiga rasanya. Tiga. Kita akan Kalau dua kan putus. dari kampung sana di Di modalnya tiga. Empat. Modalnya empat. Bisa dingin. Marketing, proses penjualan, Oh, anu. tempat-tempat untuk Expirednya. Kalau Siap. biasa 6 bulan Pak. bulan. Kalau pakai aluminium foil 1 tahun. Iya, kalau plastik ini 6 bulan. ini ada di sini nggak ada. Bukan untuk expirednya ada ya langsung. Ada. Ada. Kalau kamu tahun berapa mulai kerja itu? Ya. 16 tahun. karena kita akan mengintip-intip produk terbaru inovasi kami. Satu pelangi itu ya. Setelah melihat langsung proses produksi tempe dan keripik tempe di rumah-rumah warga, PJ Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM juga menemui paguyuban pengurus sentra industri tempe Sanan di Koperasi Primkopti Bangkit Usaha. Seperti yang jenengan rasakan tadi, yang di depannya itu adalah tempe, Happy Toast tempe. Happy Toast tempe kami kemas. Suatu saat kami membutuhkan pelatihan Pak Wali karena kami banyak sekali dari 500 pengrajin lebih gantian. Jadi yang satu bisa, yang satu tidak bisa lagi Pak Wali. Pak Wali untuk memberikan semangat kepada Pak Wali. Semangat menjadi wali kota Malang. Ya.
Monggo Pak Wali. Pada siang hari ini saya sengaja ingin tahu secara langsung mengenai kehidupan kenapa sampai udang, karena saya sudah mendengar tahu langsung bagaimana dari sana, karena usia sekolah itu sering ngaji di rumahnya Pak Nasrul itu teman SMA. Dulu sama-sama di SMA UDSD. Saya dulu sering diajak rumahnya. Tapi nggak tahu kan itu. Masih langka Pak. Ya, masih langka. Bulan dulu ya. Kita mulai ini ya. Tapi saya begitu terus. Siapa yang tidak kenal namanya BPTB. Orang-orang tahu BPTB pasti ngomong ke sana. Tidak hanya di Malang. Di Malang saya berdua itu ngomong BPTB itu sana. Tidak ada lagi ngomong BPTB di wilayah yang lain, tidak. Tapi ngomong kalau udah ngomong BPTB pasti sama. Tidak ada BPTB yang walaupun ada BPTB yang lain. Tapi namanya sana itu sebetulnya sudah melekat. Yang namanya BPTB pasti sama. Kan begitu ya. TP ini juga sama. Berapa kali saya datang ke pejabat di pusat itu kalau tidak makan tempe, bukan BPT-nya, kalau tidak makan tempe sana, itu rasanya beda. Jenis-jenis tempe, bentuk, kemudian sekarang tadi disebutkan oleh Bu Tuli. Dalam pertemuan sekaligus memberikan arahan bagi warga, PJ Wali Kota Malang mengatakan tempe dan keripik Sanan sudah ada turun-temurun dan sudah terkenal di berbagai daerah di Indonesia. Untuk itu, PJ Wali Kota Malang berharap UMKM sentra industri tempe di Sanan nantinya menjaga kualitas sehingga bisa tetap berkembang. Ada 26 rasa, cuma saya tidak ngomong. Ada satu rasa, rasa sayang gitu kan. Kalau ada 26 rasa ini sudah diketahui, pasti akan timbul rasa sayang, kan begitu. Kalau sudah kenal, pasti akan sayang. Maka rasa yang lain adalah rasa sayang. Maka saya kata ini rasa sayang ini tidak ada. Sampaikan kepada mereka. Untuk pendampingan, bagian dari pengambilan lapang, nanti sampaikan kepada Pak Kadis yang rasa. Untuk promosi dan memang yang ada Pak Kadis Kominfo. Agar apa? Ini tetap terjaga. Ya. Karena nama Sanan ini sudah di mana-mana. Sekarang kita ngomong di sana, ngomong Sanan itu aja pasti langsung BPTB. Dan itu kita ngomong BPTB dan tempe pasti ngomong Sanan. Jadi tidak bisa terpisahkan. Itu kami berharap ini dijaga dan meningkatkan kualitasnya agar karena kan yang namanya melihat PJ Wali Kota juga meminta para pelaku UMKM di Sanan agar keripik tempe Sanan selain menjadi oleh-oleh, kawasan Sanan juga menjadi tempat wisata karena pengunjung selain membeli oleh-oleh keripik tempe juga bisa menjadi tempat wisata bagi pengunjung dalam melihat proses produksi. PJ Wali Kota Malang menghimbau para perajin tempe agar bisa membuat inovasi baru dalam mengolah keripik tempe sehingga tetap disukai oleh masyarakat. Pak Masalah Arman ya, Arman ini kepada anggota apabila ada hal-hal jangan suka-suka, jangan segan-segan, selalu koordinasi. Kalau misalkan sudah terlalu jauh, ada bencana, ada tawaran, sampaikan. Kita dari pemerintah Kota Malang ini tetap hadir di antara Bapak sekalian agar yang namanya keripik tempe dan tempe Sanan tetap terjaga dan insya Allah depannya akan semakin baik dan semakin baik. Ya, itu dan saya berharap terkait dengan beberapa hal yang akan nanti bisa meningkatkan kualitas. Dan tadi juga saya dari Bu Brigil tadi ini sepanjang jalan tadi kan ngomong tapi saya kasih semua, termasuk juga semua dari hasil dari tempe dan tempe ini, baik sisanya, baik itu kan semua terolah, ya tidak ada yang bukan mereka. Nah ini kan bagus sekali. Sampahnya
juga diolah lagi sampai dengan tidak bisa diapa-apakan kan gitu ya. Dan ini sangat baik sekali. Termasuk hubungannya juga banyak ya. Ini banyak hal yang membuat keripik tempe dan tempe sanan ini diketahui oleh masyarakat. Kadang-kadang orang mau Malang itu nggak langsung ngomong keripik tempe, dan keripik tempe dan tempenya itu nggak sama. Gitu ya. Saya kadang beberapa ketemu beberapa kepala daerah ya di tempat-tempat ini, berarti mana tahu orang mau ini keripik tempenya nggak selalu ada begitu. Ya. Karena memang tidak hanya dari Nusantara, tapi kemudiannya kan luar biasa, terutama ketika ada jadi orang datang ke Malang, kalau tidak bawa oleh keripik tempe dan tempe sanan, itu tidak ke Malang. Kan gitu ya? Ya, tepuk tangan untuk itu bisa jadi jangkau. Ke Malang, kalau tidak bawa oleh keripik tempe dan tempe sanan, tidak ke Malang. Kan gitu ya? Wah, berarti ini sudah menjadi satu prestasi yang luar biasa, dan saya berharap juga semangat kami turun-temurun ya, kami tempe ini nggak tahu mulai saya belum lahir seperti itu berarti karena saya tadi tanya di hulu sampai mana katanya nggak ketemu ya, nggak ketemuan gitu ya, jadi mulainya dari mana nggak ketemuan gitu ya. Pakai cara aja lah ya, jalannya udah ada tempe kan. Saya tanya siapa? Nah, yang itu kan nggak meninggal ya. Nah ini, apakah terkait dengan ini pernah ada dikemas dalam cerita? Pernah yang bisa? Ada bukunya nggak? Ada. Ada. Nah, kita lakukan, kita kan udah pakai dulu kan. Ya. Kalau ada tamu baik dari wilayah kota, luar kota sampai luar negeri, beliaulah yang selalu menjadi contoh kampung saran. Mana tepuk tangannya? Iya. Oh, iya. Yang sampingnya Bapak Kepala Dinas selalu mensupport kami dan kami akan menagih janji. Mana pelatihannya? Soalnya kami ada 50 pengrajin Bapak. Jadi gantian hanya diambil 5 dewa kasih dulu Pak Eko. Mohon. Juga terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Kominfo. Saya selalu dibantu oleh beliau untuk promosi, baik untuk promosi wisata dan juga untuk promosi produk. Terima kasih Bapak Kepala Dinas Kominfo. Nah, selalu berkunjung ke sana. Terima kasih semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini. Tidak lengkap kalau Bapak tokoh masyarakatnya tidak memberikan pertanyaan. Ibu Camat ucapan bisa loh nanti mengucapkan begitu. Monggo Bapak Ivan Kuncoro untuk memberikan penyambutan kepada Bapak Bupati Kota Malang. Ya, di sini kan ada sekitar 600 pengrajin Pak yang tercatat, tapi yang masuk pakai masih sekitar 40%. Ini ada 3 RW, cuma yang berkompeten ini ada 2 RW, 14 sama 16. Kebetulan satu wilayah, terus sosial masyarakatnya juga sama. Yang jelas ini mungkin nggak usah dipromosi, sudah membaur, sudah mendunia. Tapi yang jelas tinggal kampungnya Pak. Nah, kampung di sini berbasis wisata, berbasis lingkungan. Otomatis di sini kan bertolak belakang Pak. Di selain kita Sementara pada kesempatan tersebut, Ketua Paguyuban Sentra Industri Tempe Sanan mengucapkan terima kasih kepada PJ Wali Kota atas kunjungannya tersebut. Mewakili para pelaku UMKM, mereka meminta agar Pemkot Malang memberikan perhatian dengan memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM serta menambah fasilitas yang mendukung proses produksi tempe di Sanan, Kota Malang. Kita buat pengepungan sapi Pak. Otomatis permasalahan timbul di limbah kotoran sapi. Akhirnya baik di 16 dan 15 kita buat biogas. Kebetulan kita gandeng sampai bisa. Nah, setelah biogas, sisa biogas karena kita buat briket Pak. Jadi mata rantai di sini alhamdulillah juga terputus. Tapi yang untuk menekan biaya produksi dari masyarakat, mungkin selain harga, mulai harga kedelai, karena kedelai di sini kita ini produk lokal tapi bahan bakunya impor Pak. Itu yang masalah mulai dulu, itu yang sulit kita tanggulangi. Mungkin dari Bapak sendiri mungkin ada suatu jalan keluar barangkali Pak, karena kedelai lokal kita kesulitan. Itu hampir semua kedelai Amerika. Terus di lain kita juga untuk menekan biaya produksi masyarakat, mungkin kan kalau produksi tempe itu butuh air yang melimpah.
Alhamdulillah kita dapat bantuan IPAM untuk menekan biaya produksi. Tapi masih belum maksimal Pak, karena hanya kampung bawah aja. Karena kita pakai gravitasi, otomatis yang wilayah atas belum sulit, nggak bisa. Mungkin ini kita sudah juga ke PU, mungkin bisa dikawal karena persyaratan insya Allah sudah terpenuhi. Ya. Jadi mungkin itu permasalahan di kami untuk menekan biaya produksi dari UKM. Salah satunya ya pengadaan air bersih. Support dari jenengan semua, instansi pemerintahan ataupun akademisi, karena di kampung Sanan ini tidak semuanya berpendidikan tinggi, Bu Camat. Jadi kami sangat membutuhkan pelatihan-pelatihan atau arahan-arahan produk-produk terbaru. Tapi jangan khawatir, kita tetap semangat begitu ya. Tempe Sanan, kampung Sanan, luar biasa. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo diicipi Bapak. Untuk Bu Guna silakan disiapkan untuk PPTP-nya. Di sini ini ngomongnya gercap, tapi kita pernah kedatangan langsung petani dari Amerika, ini gercap. Tapi harganya gercap. Nah, itu kan luar biasa. Tapi selama bahan ini ada kita produksi. Tapi kalau sana grade 3, yang di sini grade 1 udah paling bagus. Iya. Ya gimana lagi orang grade 1-nya sana? Bisa tempenya Wah, luar biasa. Iya. Karena gercap itu katanya nggak Bisa kemana-mana ke Jepang. Orang belum makan udah enak dulu ya. Apalagi makan ya. Ya mungkin terlalu terbiasa produksi, jadi kita tahu kelemahan-kelemahannya. Ya, kita udah mengenal bagaimana kredibilitas dari keripik tempe dan tempe Sanan. Ya, kan udah dikenal dan kampung Sanan ini sudah turun temurun, sudah lama sekali. Tadi saya sampaikan namanya keripik tempe dan tempe itu tidak bisa dilepaskan dengan nama Sanan. Jadi nama keripik tempe dan Sanan, tempe itu adalah Sanan. Sanan adalah keripik tempe. Sama juga seperti dengan Malang. Malang terkenal dengan keripik tempenya. Nah, saya datang ke sini ini karena ingin melihat sejauh mana keberlangsungan dari keripik tempe. Saya berharap keripik tempe ini tetap bisa menjaga kualitas ya, karena memang di hari-hari libur ini kan banyak permintaan tinggi, terutama di bulan ini kan banyak cuti bersama, di hari libur panjang. Nah, ada kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk oleh-oleh terkait dengan keripik sampai sana. Dan samping itu juga saya melihat bahwa keripik tempe Sanan ini juga menjadi satu selain tujuan untuk melihat keripik tempenya atau tempenya, tapi juga bagaimana ada kunjungan wisata yang untuk bisa membuat bagaimana proses tempe itu sampai dengan enak dimakan. Termasuk juga saya ingin tahu apa inovasi-inovasi baru, terobosan-terobosan baru agar keripik tempe ini tetap dipertahankan dan dirasakan dan disukai oleh masyarakat. Dan alhamdulillah tadi kita ketemu dengan semua dari perajin dari tempe dan saya lihat tahu prosesnya dan ada kendala-kendala, termasuk juga kita ada butuh peningkatan keterampilan karena dari beberapa pengusaha ini baru separuh, dan saya sudah minta kepala dinas Perdakwasaan untuk peningkatan keterampilan ini kita butuhkan agar akan timbul inovasi-inovasi yang baru, baik rasa, bentuk dan lain-lain. Kemudian juga saya juga melihat adanya permasalahan yang lain. Saya harapkan nanti ini kendala-kendala ini saya dibahas terus saya akan manggil kepada UPD terkait untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang saat ini ditemui oleh pengusaha-pengusaha atau pengrajin di istilahnya pengrajin dari keripik tempe dan tempe. Tadi ini kan import ya dari Amerika ya, terkait dengan harga. Nah ini kan terkait kalau import itu kan kebijakan nasional ya, dan tentu permasalahan ini nanti tetap akan saya bawa apabila saya misalkan ke pusat untuk bisa menyelesaikan terkait dengan, karena kan ini semakin mahal harganya,
Ya, kalau stok sih ada, gitu ya. Tapi nanti ini akan menjadi, ini permasalahan tempe ini kan bukan hanya permasalahan lokal, tapi kan nasional. Ada pengusaha pengrajin tempe juga di luar juga sama mengeluh hal seperti itu. Nah ini nanti akan saya bawa untuk menjadi bahan masukan kepada kementerian terkait. Mereka ini kan sekarang kelangkaan LPG mulai dirasakan. Nah, mereka kreatif karena dari ampasnya tempe ini bisa untuk makan sapi. Nah, dari sapi tersebut kotorannya bisa dijadikan biogas. Nah, biogasnya ini ada briket. Nah, ini saya nanti bagus usahanya. Saya nanti akan minta kepada dinas lingkungan hidup atau dinas yang memang kompeten terkait dengan itu untuk membantu agar briket ini bisa menjadi pengganti dari LPG. Dan itu usaha yang bagus ya. Dan saya rasa ada beberapa daerah yang sudah berusaha terkait dengan briket ini berhasil. Nah nanti saya mintakan ada dinas yang menangani mungkin sektornya, saya untuk belajar atau bertanya kepada perguruan tinggi untuk bisa membantu atau mendampingi terkait dengan pemanfaatan briket tersebut. Ini adalah satu perizinan. Perizinan itu ada halal, NIB, kemudian merek dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua pelatihan, mungkin masih belum menyeluruh, tapi akan hasil dari kunjungan Pak Wali Kota nanti akan kita agendakan lagi untuk pelatihan-pelatihan yang nantinya terkait dengan industri keripik tempe. Kemudian support lain itu kita selalu mempromosikan dari sana untuk lebih naik lagi. Nah, itu kan teknologi baru ya, inovasi baru. Hasil dari kedelai tadi mau rencana dibuat briket. Artinya kalau briket itu nanti sebagai bahan bakar untuk goreng, untuk macam-macam kan, itu kan masih dalam proses finalisasi penyempurnaan. Pasti nanti kalau ide itu sudah selesai nanti akan kita support. Nah, nanti itu akan kita koordinasi dengan dinas terkait dengan penyediaan air minum, air bersih. Tentunya nanti akan kita koordinasikan lintas sektoral sehingga nanti untuk Sanan menjadi prioritas untuk industri ini. Gitu ya. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Bagian Prokompim Setda Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan.